Haleluya, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin bicara tentang satu hal, putus asa. Saudara-saudara, belakangan ini banyak orang yang memang putus asa, tekanan yang berat, hampir 2 tahun. Mereka putus asa. Kiosnya tutup, warung makanannya tutup, di PHK, dan tidak ada jalan keluar bagi mereka. Ada pula yang menjadi makin parah karena terjerat utang online, dan akhirnya seolah-olah semua jalan jadi buntu, putus asa. Ya, jangan malu kalau putus asa, saudara. Putus asa itu manusiawi, ya, tapi cari jalan keluar yang benar. Paulus juga mengalaminya. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama, itu Paulus mulai dengan cerita tentang penderitaan yang dia alami. Dan dalam ayat yang ke-8, Paulus itu bilang begini, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ya, Paulus juga putus asa karena beban yang berat yang menimpa hidupnya. Dan dia merasa tidak ada jalan keluar lagi. Jadi, putus asa manusiawi. Kalau dalam situasi seperti sekarang ini, banyak orang putus asa, saya pikir memang itu manusiawi. Karena kita manusia, kita merasakan beban, kita menderita karena beban yang sangat berat, karena kesukaran yang sangat berat. Saudara-saudara, ingat, kita adalah milik Tuhan yang maha besar. Tuhan yang memiliki kita, yang membeli kita. Tuhan yang memiliki kita, mengenal kita. Dia peduli, dia mengerti akan keadaan kita. Ambil langkah yang benar, saudara-saudara. Kalau putus asa, jangan ambil langkah nekat, ya. Nggak punya uang, langkah nekatnya utang online, ya. Atau yang melakukan tindakan-tindakan destruktif yang merusak lainnya. Ambil tindakan-tindakan yang benar. Paulus bilang, bahkan saya merasa seperti orang sudah dijatuhi hukuman mati, saudara-saudara. Paulus mengambil tindakan yang benar. Nomor 1 yang Paulus ambil tindakannya adalah dia mawas diri, saudara. Introspeksi. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, Paulus berkata begini, tetapi hal itu terjadi, beban yang menyebabkan diambil putus asa itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus melakukan introspeksi. Rupanya selama itu dia terlalu percaya diri, terlalu pede. Rasanya kalau semua baik-baik saja, kita itu seringkali terlalu pede, toh kita merasa tidak butuh bantuan siapapun juga, ya kita mampu mengatasi segala sesuatu, terlalu percaya diri, dan itu menjerumuskan orang pada situasi yang sangat sulit. Apalagi situasinya memang sulit seperti sekarang ini. Nah, Paulus itu di tengah keputusasaannya, dia mau mawas diri, dan pada saat dia mawas diri, introspeksi, dia bilang, iya, beban yang berat ini, penderitaan yang berat itu terjadi, supaya saya jangan menaruh kepercayaan pada diri saya sendiri. Jangan terlalu pede, saudara-saudara. Ya, sebagai orang Kristen kita mesti ingat perkataan Tuhan Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15. Ya, lalu kalau tidak pede, tidak mempercayakan diri pada diri sendiri, pada siapa? Paulus bilang, hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Apa yang mati dalam hidup kita? Bisnis kita mati? Kesehatan kita? Kadang-kadang cinta kita juga sudah mati. Suami dan istri, cintanya sudah mati. Tapi kalau kita berpaling kepada Allah, menaruh pengharapannya kepada Allah, bukan pada diri sendiri, maka saudara-saudara,
kita akan melihat ada jalan keluar. Dan setiap ada jalan keluar yang kita lihat, maka kita bisa keluar dari keputusasaan kita. Jadi kalau sudah putus asa, introspeksi, saudara. Siapa tahu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Seperti Paulus bilang, ya, supaya aku tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, kan gitu ya. Jangan malu untuk introspeksi. Terus hal yang kedua yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kenapa orang-orang di Korintus membantu mendoakan Paulus? Karena orang di Korintus tahu kesukaran Paulus, tidak dirahasiakan kepada orang Korintus. Kenapa tidak dirahasiakan? Karena Paulus tidak mengasingkan diri dari komunitasnya. Ada banyak orang yang putus asa mengasingkan diri dari komunitasnya. Kenapa? Pahit hati. Atau ada orang yang bilang gini, tidak menolong, malah mengata-ngatai yang tidak-tidak. Saudara-saudara, tapi di tengah-tengah orang yang mungkin mengutuki kita, di tengah-tengah orang yang mungkin ada yang cuek terhadap kita, ada orang yang peduli, yang mendoakan kita. Ini yang penting, saudara-saudara. Ini yang penting. Kalau kita putus asa, jangan keluar dari komunitas kita. Komunitas kita yang paling akrab sebetulnya di mana? Di antara keluarga atau di antara sesama anak-anak Tuhan. Di gereja, di persekutuan doa. Justru dalam keadaan seperti itu, kita harus lebih akrab dengan persekutuan kita. Jangan rahasiakan dah hal-hal yang menyebabkan keputusasaan. Jangan ini sudah, kadang-kadang kita merahasiakan karena kita merasa kebanggaan kita akan terluka kalau kita ceritakan masalah kita. Saudara-saudara, sisihkan semua kebanggaan, sisihkan semua gengsi. Bersama komunitasmu, bersama komunitas saya, mengatasi masalah. Dua hal, saudara, yang perlu kita lakukan. Introspeksi diri, sehingga kita berharap sepenuhnya kepada Allah. Dan hal yang kedua, jangan meninggalkan komunitasmu. Dalam persekutuan, berbagi, ada orang-orang yang peduli. Dan doa mereka memberkati kita. Putus asa itu manusiawi. Mengatasi keputusasaan, belajar dari Rasul Paulus. Pada waktu dia putus asa, ya, dia mengalahkan keputusasaannya. Hidupnya menjadi penuh pengharapan. Tuhan memberkati saudara. Amin.